sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita hari ini menentukan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Selamat pagi. Selamat pagi Sobat FKUNS. Kembali lagi ke UNS Talk yang pagi hari ini kita akan membahas tentang Hari Anak Nasional. Sudah bersama kita Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak, subspesialis TKPS, Magister Kesehatan, yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Baik, kita perkenalkan yang sudah hadir bersama kami, Dr. Hari. Ayo silakan Dokter. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Dokter Awan, selamat pagi Sobat FKUNS, salam sehat selalu. Ya, merujuk dari quote yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa anak-anak akan hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang mana anak itu butuh untuk didengar, butuh untuk bermain, butuh untuk belajar, dan dia butuh untuk dimengerti dan dicintai. Hari anak ini menjadi saksi bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kali ini sudah ada Dr. Hari. Bagaimana Dok terkait dengan Hari Anak Nasional? Apa yang bisa kita maknai dari Hari Anak Nasional? Iya, Dr. Awan, jadi Hari Anak Nasional ini merupakan suatu momentum pengingat untuk kita semua. Tidak hanya orang tua, tidak hanya dokter spesialis anak, tetapi juga lingkungan dalam hal ini seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, dan juga secara makro itu adalah pembuat kebijakan regulator, dalam hal ini adalah pemerintah, di mana seluruh aspek atau seluruh stakeholder yang terlibat, mulai dari rumah sebagai lingkungan terkecil sampai dengan lingkungan sekitar rumah dan juga negara, ini harus memberikan peran serta aktif, harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan dasar dari seorang anak. Dan harapannya adalah anak ini bisa dapat bertumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka punya. Jadi ini merupakan momentum pengingat setiap tahunnya, di mana kita harus melakukan yang terbaik untuk anak. Oke, ya. Penjelasannya luar biasa. Jadi, kenapa kami bisa duduk di sini? Karena kami dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Prodi Ilmu Kesehatan Anak, yang mana kita menjunjung tinggi terkait dengan ASI, ASA, dan ASU. Yang mana dokter kita kan tahu, ASI, ASA, dan ASU itu suatu hal yang berkesinambungan dan harus dikerjakan oleh kedua orang tua. Tidak hanya ibu, melainkan juga ada peran seorang ayah. Nah, di sini Dok, lagi rame terkait dengan peran seorang ayah. Apa sih peran seorang ayah bagi anak menurut Dr. Hari? Iya, jadi betul sekali Dr. Awan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak yang tadi sudah disebutkan Dr. Awan mengenai ASAH, ya, kemudian ASIH dan ASU, itu mencakup pemberian kasih sayang, pemberian kebutuhan layanan kesehatan, ya, kemudian juga pemberian kebutuhan dasar anak seperti pangan, ya, pakaian, tempat tinggal, dan juga lingkungan, ya, sanitasi, hygiene yang baik. Ini memang harus dilakukan oleh semua pihak. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga, kemudian lingkungan sekitar rumah, dan juga dalam hal ini negara harus ikut berperan serta aktif. Nah, tadi yang seperti Dr. Awan tanyakan, bahwa benar sekali
di lingkungan rumah itu sebenarnya kita bagi lagi menjadi dua, ya, yaitu lingkungan mini dan lingkungan mikro, ya, di mana di situ kita pisahkan antara ibu dan juga anggota keluarga yang lainnya. Nah, tadi benar sudah disampaikan oleh Dr. Awan, ditanyakan oleh Dr. Awan, bagaimana kemudian peran serta seorang ayah, ya, dalam memberikan kontribusi untuk memberikan stimulasi dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar anak lainnya. Nah, ini yang saat ini Dr. Awan seringkali oleh karena tuntutan ekonomi, ya, kemudian juga kemajuan zaman, ya, ini yang kemudian seringkali peran ayah menjadi berkurang, ya. Padahal sebenarnya baik seorang anak perempuan ataupun seorang anak laki-laki itu tetap membutuhkan sosok seorang ayah untuk mendampingi sampai dengan anak tersebut mencapai periode atau masa dewasanya, yaitu di usia 18 tahun. Dan kehadiran seorang ayah ini Dr. Awan tidak hanya pada periode-periode tertentu saja, tetapi memang kehadiran ayah ini harus ada semenjak lahir, ya, sampai dengan anak tersebut nanti menjadi dewasa. Dan tentunya peran ayah ini sama bergantian dengan ibu, ya, dalam hal memenuhi kebutuhan anak tersebut. Artinya sebenarnya secara teoritis memang ayah ini bisa juga berperan sebagai pengganti ibu. Ya, memang hal ini yang seringkali pada kondisi lingkungan atau masyarakat yang patriarki, ya, lebih banyak memang peranan ibu di rumah, ya. Tetapi sebenarnya kehadiran ayah juga menjadi sangat penting, ya. Seperti tadi, baik mendampingi dalam misalnya pemberian makan. Jadi seorang ayah harus tahu bagaimana jadwal pemberian makan, apa yang disuka oleh anak. Kemudian juga pemberian susu, bukan ASI-nya, ya, tetapi susu pertumbuhan ketika anak tersebut nanti sudah berusia di atas 1 tahun, ya. Kemudian juga nantinya stimulasi baik motorik kasar, ya, kemudian bahasa bicara, ya, kemudian sosialisasi. Itu sejak awal kehidupan harus dilakukan oleh seorang ayah, ya. Termasuk mungkin kalau ayah lebih banyak, lebih cocoknya di stimulasi motorik, ya. Ya, bagaimana kemudian mulai dari mengajari jalan, ya, mungkin peranan seorang ayah ini menjadi lebih menarik, ya, bagi anak dibandingkan ibunya, gitu. Kemudian juga bagaimana berlatih motorik yang lempar bola, ya, tendang bola, kemudian lompat, ya. Kemudian juga nanti di usia-usia 4 tahun itu sudah mulai mengenal sepeda, ya, yang walaupun bukan sepeda yang pedal, ya, baru balance bike, gitu, ya. Itu juga perlu kehadiran seorang anak. Dan itu tidak hanya untuk anak laki-laki saja, tetapi juga untuk anak perempuan. Ya, Sobat FK, kita tahu pentingnya peran seorang ayah di sini, ya. Sampai tadi yang disampaikan oleh Dr. Hari, bahwa peran pemerintah itu juga penting turut andil dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti yang hangat pada beberapa hari terakhir ini, dari Kemendikbud menerbitkan bahwa seorang ayah harus mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama dia sekolah. Menurut Dr. Hari, penting nggak nih, Dok? Seorang ayah antar anak ke sekolahnya pada hari pertamanya. Apakah nanti akan membuat anak itu jauh lebih pede? Apakah anak itu nanti lebih bisa berbaur dengan teman-temannya atau menceritakan seorang, kok aku diantar ayahku hari ini, gitu. Bagaimana menurut pandangan Dr. Hari, Dok? Iya,
Itu ada banyak sekali memang penelitian ilmiah yang sudah meneliti mengenai bagaimana peran penting seorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan seorang ayah, maksud saya ya, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya. Jadi ada banyak hal ketika kemudian anak ini kehilangan figur seorang ayah pada tahapan perkembangannya, ini kemudian ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, tadi yang disampaikan Dokter Awan, ya bagaimana tentang anjuran Menteri Pendidikan agar seorang ayah ini bisa mengantar anaknya di hari pertama sekolah. Ini menurut saya merupakan suatu program yang walaupun mungkin kalau dilihat sepertinya sangat-sangat sederhana ya. Bahkan beberapa mungkin ada yang menganggapnya tidak penting, begitu. Iya, tidak penting oleh karena mungkin ayahnya terlalu sibuk, papahnya terlalu sibuk. Dan bahkan itu saya baca di berita ya, sampai sebenarnya ayahnya nggak tahu sekolahnya di mana. Jadi ada yang salah mengantar di hari pertama. Harusnya diantar ke sekolah A, ini diantarnya di sekolah B. Ya. Nah, inilah yang kemudian tidak kita inginkan, begitu. Artinya memang seorang ayah ini bisa hadir, ya, secara fisik, ya, kemudian bisa memberikan dukungan, ya, bisa memberikan rasa aman dan nyaman, ya, terutama pada anak-anak di usia sekolah dini, seperti misalnya di sekolah prasekolah, ya, baik itu di TK, baik itu di PAUD, ya, kemudian juga pada saat dia masuk SD. Nah, ketika seorang ayah bisa hadir, maka itu akan bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi seorang anak di lingkungan barunya. Sehingga inilah yang akan menambah kedekatan seorang anak terhadap ayahnya, gitu. Memang walaupun tadi yang saya sampaikan kelihatannya terlihat sepele ya, tetapi untuk psikologis anak ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan saya yakin dan juga banyak penelitian yang memperlihatkan, melaporkan bahwa ternyata momen-momen itu membentuk girus, membentuk memori yang sangat kuat yang nanti akhirnya masih teringat ketika anak tersebut dewasa. Dan kemudian ketika anaknya ini menjadi orang tua, dia juga akan melakukan hal yang sama, gitu. Jadi ya dengan sehubungan dengan himbauan menteri ini, kalau saya usulkan mungkin ketika paling tidak di hari pertama sekolah gitu ya, bisa jadi hari libur. Gitu ya. Ya bisa menjadi keputusan bersama Pak Menteri, baik Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Menko Perekonomian gitu ya. Untuk satu hari pertama aja paling tidak. Jadi ada ayah, ada ibu mengantar bersama anaknya untuk ke sekolah ya. Bukan dalam artian sebaliknya. Artinya ada yang berpendapat bahwa ini kemudian akan mengurangi kemandirian seorang anak, ya, atau malah akan menambah ketergantungan dari anak tersebut. Saya rasa sih tidak demikian ya, malah ini nantinya akan menambah kedekatan, keeratan, attachment antara orang tua dengan anak, ya, dan juga akan tadi sisi positifnya menambah kenyamanan, keamanan, dan psikologis yang baik untuk anak. Saya juga waktu SD, SMP itu diantar sama orang tua saya. Masih ingat sampai sekarang ya? Masih ingat dong, masih ingat sekali. Terutama ayah, karena setiap hari hampir saya diantar ayah saya menuju ke sekolah. Memang itu membuat perasaan menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik, dan saya lebih pede untuk menghadapi hari-hari di sekolah, gitu. Nah, terus terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, ya. Jadi kita tidak mungkin membuat gap yang terlalu jauh antara ibu dan anak. Ya, terkait dengan yang tadi dokter sampaikan, tradisionalitas yang ada di Indonesia bahwa bapak ini cari duit aja, gitu.
yang ngasuh ibunya aja. Sekarang dalam beberapa waktu terakhir, mungkin dalam 10 tahun terakhir ya dok, sudah mulai ada pergeseran dokter. Ya, yang kita rasakan juga mungkin dalam klinis sehari-hari, kadang kita tanyakan, Bapak tahu nggak cara bikin susu si adik nih? Dan beberapa kali kita tanyakan seperti itu, seorang ayah tahu. Saya tahu dok, untuk bikin susu ini saya harus menyiapkan air segini dan menambahkan beberapa sendok susu. Itu hal yang luar biasa bagi saya yang mengetahui bahwa peran ayah sekarang sudah mulai sangat penting. Nah, kalau menurut dokter Hadi terkait dengan kebutuhan emosional, selain kebutuhan emosional, apakah peran seorang ayah ini juga berpengaruh terhadap IQ anak dokter? Iya, jadi Dokter Awan, IQ seorang anak itu dibentuk pada usia antara 6 sampai 7 tahun. Dan ini ditentukan oleh kemampuan perkembangan seorang anak di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Baik di motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, dan personal sosial. Nah, keempat aspek perkembangan di usia 0 sampai 6 tahun ini, Dokter Awan, sangat berkaitan sekali ya dengan satu, pemberian nutrisi yang optimal dan adekuat, dan juga pemberian stimulasi yang juga harus optimal, adekuat, dan sesuai dengan usianya. Nah, tadi yang ditanyakan Dokter Awan, bagaimana peranan seorang ayah? Jadi stimulasi itu Dokter Awan harus dilakukan oleh orang yang tinggal di lingkungan terdekat dari anak. Artinya kalau di dalam rumah itu ada ibu, ada ayah, ada kakaknya, ada adiknya, ada neneknya, mungkin ada kakeknya, ya maka itu merekalah yang harus memberikan stimulasi secara optimal, secara adekuat, ya sesuai dengan usianya. Dan ketika semua berperan serta untuk memberikan stimulasi ini dan memastikan bahwa tahapan perkembangan anak di usia 0 sampai 6 tahunnya ini benar-benar sesuai dengan usianya, maka ini nantinya akan membuat IQ menjadi lebih optimal ketika di usia 6 sampai 7 tahun. Nah, inilah yang kadangkala Dokter Awan belum disadari oleh para orang tua, terutama ayah. Tadi kan Dokter Awan kan bilang kan bahwa sekarang kan orang tua memang fokusnya bekerja ya. Tetapi yang sering dilupakan adalah bagaimana mereka harus berinvestasi pada anak. Ya, berinvestasi pada anak ini nanti imbal baliknya sangat besar. Ya, ketika orang tua, dalam hal ini ayahnya, menginvestasikan waktu untuk anaknya, menginvestasikan uang untuk anaknya, dan ketika anak ini kemudian tumbuh kembang secara optimal, ya, kemudian derajat tingkat kesehatannya juga baik, ya, kemudian capaian kecerdasan IQ-nya juga baik, ya, kemudian menjadi pada saat periode dewasa menjadi seorang SDM yang mempunyai kualitas yang baik. Ini merupakan imbal balik investasi dari ayah dan ibunya ketika dia di masa pertumbuhan dan perkembangan. Dan imbal balik investasinya ini kalau mungkin dihitung secara nilai uang ya jauh lebih besar dibandingkan investasi-investasi yang dilakukan secara finansial ya. Jadi investasi yang penting sekarang bukan deposito ya. Jadi investasi sekarang yang penting adalah stimulasi orang tua ya. Oke, Sobat FK, kalian pernah nggak punya pengalaman penting terhadap mungkin seorang ayah atau seorang ibu? Mungkin boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, kita balik lagi ke Dokter Hadi. Dokter, beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan beberapa hari terakhir ini, ayah itu menjadi sosok yang sebetulnya dipandang kecil di keluarga. Dalam arti dipandang kecilnya adalah tidak banyak memberikan pengaruh nih, karena apa-apa seorang anak pasti ibu ini kemana nih, ibu cantiknya ibu terus gitu. Nah, apakah seorang ayah ini perlu mensiasati terkait dengan kondisi tersebut, dokter? Ya, tadi Dokter Awan yang saya sampaikan memang
pembagian tugas ya di rumah, apalagi dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini ya, di mana kedua orang tua memang dituntut juga untuk berkarir ya di dalam pekerjaannya, kemudian juga bagaimana pekerjaannya menyita waktu yang lebih banyak dibandingkan mungkin pada masa-masa yang dahulu ya. Ya oleh karena kepadatan lalu lintas juga, kemudian juga perubahan zaman ya. Maka kemudian peranan ayah dan peranan ibu, pembagian tugas ayah, pembagian tugas ibu di rumah ini menjadi sangat penting. Sebenarnya sih tidak terlalu menjadi soal tentang apakah ini jatahnya ibu atau ini jatahnya ayah, tetapi memang keduanya perlu memberikan perhatian, perlu memberikan waktu kehadiran ya yang berkualitas untuk anaknya. Makanya tadi saya sangat setuju dengan himbauan Pak Menteri, ayahnya ngantar ke sekolah ya. Menurut saya itu salah satu periode waktu yang bisa dimanfaatkan oleh seorang ayah untuk bisa berkomunikasi ya, untuk bisa ngobrol dengan anaknya ya, dan dengan waktu yang menurut saya walaupun sebentar, tapi ketika itu dilakukan misalnya secara rutin ya, setiap hari ya, maka akan ada banyak hal yang kemudian bisa didapat oleh seorang anak ya. Dan juga hal ini akan bisa menumbuhkan kedekatan gitu. Sekaligus juga bisa untuk membantu penyelesaian masalah baik di sekolah ya, dengan temannya ya, ataupun pelajarannya atau apalah, atau cuman hanya sekedar ngobrol ringan saja. Tetapi yang paling penting adalah ada waktu khusus dari seorang ayah untuk bisa mendampingi anaknya. Oke. Motorik kasar, mungkin kadang orang tua sering mengajarkan terkait dengan bersepeda, olahraga ya dok, gitu. Jadi saya dulu dikenalkan sepak bola oleh orang tua saya, naik sepeda, ayah saya yang mengajarkan gitu ya, betapa pentingnya peran seorang ayah di sini. Nah, sobat FK, kita tahu sekarang pentingnya seorang ayah tidak melulu dari stimulasi seorang ibu yang sudah dijelaskan panjang dan lebar oleh Dr. Heri. Nah, beliau adalah salah satu konsultan tumbuh kembang dan mediasi sosial di ilmu kesehatan anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah, penjelasan beliau sungguh sangat nikmat untuk didengar, sangat jelas dan sangat memberikan sentuhan kepada kita seorang ayah, yang karena kita berdua di sini duduk sebagai seorang ayah ya dok. Kebetulan saya juga sudah menjadi seorang ayah dan saya juga memperhatikan apa yang harus menjadi stimulasi kepada seorang anak. Nah, posisi ini membuat kita akan tahu bagaimana karakter seorang anak. Nah, saya akan tanya lagi ke Dr. Heri, karakter apa yang bisa muncul atau ditimbulkan dari efek stimulasi dari seorang ayah? Iya, ada banyak sekali Dokter Awan ya, yang tadi seperti Dokter Awan sampaikan ya, contoh sederhananya saja ketika kemudian anaknya dikenalkan dengan olahraga ya, dengan kegiatan motorik kasar. Nah, ini akan banyak menumbuhkan karakter yang sportif ya, dan kemudian juga menumbuhkan karakter yang kompetitif ya, menumbuhkan karakter-karakter bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya sederhana, tetapi nanti ketika dalam periode dewasa, hal-hal ini sangat diperlukan, menunjang. Jadi kemampuan soft skill seperti ini ya, menunjang nantinya karir pekerjaan, prestasi pekerjaan. Oleh karena orang yang pinternya mungkin ini ya, tetapi kemudian tidak bisa bekerja sama, tidak ada rasa ingin maju, berkompetisi ya, itu maka ya percuma saja gitu. Tetapi tadi lewat tadi
peranan ayah tadi, ketika ayahnya tadi mengajari bagaimana bermain sepak bola, ya, itu nanti secara tidak langsung itu akan mengajarkan kepada anaknya untuk bisa bekerja sama, ya, bisa berkompetisi, ya. Nah, inilah yang penting sekali sebenarnya sebagai modal investasi lagi-lagi ya. Oke. Investasi kepada anak sekarang kan menjadi hal yang tabu bagi seorang ayah, melainkan investasi stimulasi yang akan esok hari mungkin akan di-download ya Dok ya, akan di-download lagi, akan diunduh, dan mungkin seorang ayah dan ibu akan tersenyum di kemudian hari. Ya, bagi seorang ayah, sudahkah ayah hadir dalam kehidupan anak-anak Anda? Bukan berarti hanya harta atau materi, tetapi kebutuhan kedekatan cinta yang dibutuhkan seorang anak. Jadi Sobat FK, marilah kita terus mendukung stimulasi kepada anak lewat tumbuh kembang dan stimulasi kedua orang tua. Karena anak-anak butuh dicintai, dimengerti, dan disayangi. Selamat Hari Anak. Terima kasih kepada Dr. Hari yang telah bergabung pada hari ini. Sudah banyak sharing, banyak obrolan ya Dok, walaupun singkat, tapi bagi saya sungguh bermakna Dok. Terima kasih sudah ramu Dokter. Kita akan kembali lagi mungkin di beberapa episode yang akan datang. Oke, terima kasih kepada Sobat FK. Kami tetap akan selalu siap mendampingi tumbuh kembang anak Indonesia. Dari kami, saya Dr. Awan dan bersama Dr. Hari, selamat siang.